Nah, ini kan tadi saya coba hubungi Pak Gusti Randa, coba menghubungi Leo, Pak Leonard, manajer yang musim lalu. Ini kan Pak Leo ditolak telepon saya. Terus Udah malas ya. nggak tahu. Terus ini Pak Presdir Gusti Randa ini tak telepon nggak diangkat dan ternyata ini langsung tak telepon tadi nggak WA selamat siang apa langsung tak telepon. Pak Presdir Gusti Randa ini ternyata balas WA. Sekarang presidirnya itu ternyata bukan Pak Gusti Randa. Pak Gusti Randa itu menjawab WA saya bahwa presidirnya sekarang Pak Yoni Arseto. Wah, ini Wah, selamat bagi Pak Yoni dalam ini benar ya. Iya, ini Terus ya monggo lokal Sleman ya Mas ya. Sleman ya. Orang Sleman lokal ini Pak Yoni Arseto. Nah, ini nggak tahu kenapa ya ini. Saya juga tidak tahu duduk permasalahannya, tapi Pak Gusti Randa menjawab seperti itu. Presidirnya ini Pak Yoni Arseto sekarang. Nah, terus saya jawab lagi, loh, ini Pak Gusti Randa kemana? Apakah masih di PSS? Beliau jawab singkat, tidak. Wah, ini saya nggak tahu ini kenapa ini. Berarti Gusti Randa resmi mundurkan diri dari PSS. Nah, tidak. Nah, tapi ini belum diumumkan secara resmi. Hanya Mas Kopong yang dapat. Iya dong. Wah, berarti ya. Oh, yang mana Naik kelas sih ya. Naik kelas. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Masih bersama saya ada Bahana dan juga ada dua narsum kita yang sudah tidak asing lagi, ada Mr. Kopong dan juga Pak Nanto. Kalau kita beberapa minggu ini kita banyak ngomongin soal PSIM Jogja ya, euforia soal pembentukan tim dan sudah mulai latihan. Untuk hari ini kita akan bahas, episode kali ini kita akan bahas soal PSS Sleman yang tampaknya masih adem ayem. Kita ada info menarik ini soal PSS Sleman. Tapi sebelum saya masuk lebih jauh ke PSS Sleman ini, saya mau nanya Mas Kopong dulu. Apa? Soal PSIM ini ada menarik. Info soal Suni. Ini rame nih diperbincangkan. Karena Suni di PHP oleh manajemen PSS. Ini gimana, Bang? Ya wis tak konfirmasi Mas Suni emang bener kok itu. Tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan dan sudah Mas Suni sudah sudah berpamitan. Sudah berpamitan sama manajemen semalam setelah berita itu belum dibuat dan itu Mas Suni sudah berpamitan sebenarnya. Berarti manajemen lepas ya, Suni? Tidak bergabung dengan PSIM. Tidak bergabung lagi dan ternyata setelah itu dan itu kan booming lah itu di medsos. Itu ada pelatih, ada agen, ada manajer itu hubungi Mas Suni 3 sampai 4 tim. Dan tapi Mas Suni belum memutuskan akan bergabung di klub mana. Kan udah tak konfirmasi nanti. Oke, itu tadi ya info soal Suni. Udah pamitan tadi udah pasti lepas ya dari PSS. Nah, sekarang kita bahas soal PSS Sleman. Bang, PSS Sleman seperti yang kita bahas kemarin, sebelumnya nampaknya ya mengangkat Ansari Lubis jadi pelatih kepala. Ya, Bang? Ya, kalau di pengumuman medsosnya stay ya. Tapi kalau untuk rilis resmi dari klub untuk media mainstream itu belum keluar. Saya nggak tahu itu kenapa ada permasalahan apa di dalam tim PSS. Cuman dari kemarin soal 3 pemain yang bertahan back, 3 pemain seperti Warudin, seperti Kevin Gomez dan seperti Ivan Anda itu juga lama dan itu pun statementnya itu bukan dari pihak manajemen, statement rilisnya itu dari pemain-pemain itu sendiri. Entah nggak tahu ya kenapa ya di dalam manajemen ini tidak ada konfirmasi resmi dari, walaupun itu tim medianya PSS, entah itu Pak Presdir Gusti Randa sama Pak Leo itu sudah ada statement terkait 3 pemain itu. Dan apalagi yang baru ini Coach Ansari ini belum ada rilis sama sekali nih, resmi itu belum ada, cuman di medsos saja di IG ya saya sama teman-teman ngoyak-oyak. Cuman kan media officernya yang kemarin yang musim lalu itu Mas Juan Tirta itu udah keluar. Nah ini nggak tahu ini seperti apa rancangan di dalam manajemen PSS itu sendiri. Seperti apa ini. Oke, Pak Nanto, melihat dinamika PSS Sleman, Pak, kayak menarik ini. Ya memang Liga 2 masih belum ada kejelasan, tapi tampaknya PSS Sleman sendiri di internal manajemen masih simpang siur ya siapa yang akan jadi pelatih. Ini gimana Pak tanggapannya, Pak? Ya ini memprihatinkan menurut saya ya, karena kita lihat meskipun Liga 2 ini kan
jadwalnya agak sedikit berbeda ya Bang ya. Ya, Pak. Agak sedikit belakangan ya, kick off-nya ya. Cuma kita lihat tim-tim lain yang sama-sama berkompetisi di Liga 2 ini sudah mulai membentuk tim ya. Kan kita lihat sekarang Barito Putra contohnya. Barito itu sudah menunjuk pelatih kepala. Teko ya, coach Teko. Kemudian juga sudah mempertahankan mayoritas pemainnya. Terus kemudian juga sudah merekrut beberapa pemain lagi gitu kan. Nah, terus kemudian Persela Lamongan ini juga sudah mulai memanasi mesin tempurnya kan. Maksudnya mereka tetap terus aja melakukan persiapan. Semarang juga, Pak. PSIS Semarang dengan menunjuk Kahudi ya. Dan tentunya ini kan sebuah gebrakan yang dilakukan oleh tim-tim itu agar secepatnya mereka bisa kembali ke Liga 1. Nah, sementara di PSS Sleman ini masih gonjang-ganjing di internal tadi. Apakah sekarang dari teman-teman wartawan sendiri juga kesulitan cari akses statement apa ini kesulitan, Pak. Ya, jadi dan kebetulan juga manajemennya nggak ada di sini. Iya, gitu kan? Iya, Pak. Dan pemain-pemainnya ini juga belum tahu siapa yang dipertahankan, siapa yang sudah hengkang gitu kan. Ya. Dan ya mungkin kita masih bisa berharap statement dari 3 pemain itu yang bertahan itu semoga saja benar Pak, gitu kan. Meskipun dari manajemen belum ada statement resmi ya, pengumuman resmi. Tapi yang jelas kan beberapa pemain kayak Hoki, kemudian kayak Dion ini kan masih sibuk TC di timnas U23. Jadi mereka mungkin masih terikat kontrak jangka panjang dengan PSS. Ya. Dan juga beberapa pemain-pemain lain kita belum tahu nasibnya siapa. Tokantin juga katanya mau dipertahankan, ini juga belum tahu ini. Pilovosu juga kita belum tahu kondisinya, statusnya seperti apa gitu. Dan ini merugikan sebenarnya bagi PSS Sleman gitu kan. Merugikan dalam artian ini selagi panas-panasnya semua tim Liga 2 ini mempersiapkan diri ya. Ya memang nanti kompetisinya agak lambat kan bergulirnya. Cuma kan kalau nggak gerak cepat juga akan kesulitan juga gitu kan. Nah, saya nggak tahu apakah ini masih terpukul dengan apa namanya turun asta. Iya, jadi sebuah malapetaka ya. PSS ini turun ke Liga 2 kemarin. Apakah ini masih menjadi sebuah pukulan yang telak bagi manajemen sehingga mereka belum bisa move on, atau anak zaman sekarang ini belum bisa move on dari tragedi musim lalu ya. Ya harusnya secepatnya move on lah. Harus secepatnya move on. Kaupong aja cepat move on ya, Move on. Move on dari teman pacarnya ya, Bang. Iya. Kayak gitu. Mungkin itu, Bah. Ya. Bang, ada kabar terbaru ini, Ansari Lubis kan sudah dibenarkan oleh oleh akun resminya PSS Sleman. Iya, di Instagram. Dan ada 7 pemain ini yang dikabarkan bertahan. Ada Dominikus Dion, Ega Rizky, Syabri Kurniawan, Weberson, Kevin Gomez, Ivan Nanda, terakhir Fahrudin. Ya, benar. Benar. Nah, ini eksekutif ini, eksklusif. Eksklusif iki. Ora usah dihitung. Udah. Eksklusif apa lagi? Eksklusif apa lagi? Iki disyuting ora iki? Gambare WA. Enggak usah dikasih tahu, udah dikasih anu aja. Wes sing ngomong. Oh ya. Apa jenenge? Ini kan saya kan tadi kan coba ya, maksudnya konfirmasi untuk Coach Ansari ini kok belum ada rilisnya. Ini kan ini kan menjadi tanda besar buat saya, dan ya wartawan kan ngono kuwi to, Pak. Bertanya-tanya, Wartawan senior bertanya-tanya, kritis ngono kan. Iya, wah muji awake. Monggo terus ditunggu nih. Nah, ini kan tadi saya coba hubungi Pak Gusti Randa, coba menghubungi Leo, Pak Leonard, manajer yang musim lalu. Ini kan Pak Leo ditolak telepon saya. Terus Malas ya? nggak tahu. Terus ini Pak Presdir Gusti Randa ini
tak telepon nggak diangkat, dan ternyata ini langsung tak telepon tadi, nggak WA selamat siang apa, langsung tak telepon. Pak Presidir Gusti Randa ini ternyata balas WA. Sekarang presidirnya itu ternyata bukan Pak Gusti Randa. Pak Gusti Randa itu menjawab WA saya bahwa presidirnya sekarang Pak Yoni Arseto. Wah, ini Wah, selamat bagi Pak Yoni dalam ini benar ya. Iya, ini Terus ya monggo lokal Sleman ya Mas ya. Sleman ya. Orang Sleman lokal ini Pak Yoni Arseto. Nah, ini entah nggak tahu kenapa ya ini. Saya juga tidak tahu duduk permasalahannya, tapi Pak Gusti Randa menjawab seperti itu. Presidirnya ini Pak Yoni Arseto sekarang. Nah, terus saya jawab lagi, loh, ini Pak Gusti Randa kemana? Apakah masih di PSS? Beliau jawab singkat, tidak. Wah, ini saya nggak tahu ini kenapa ini. Berarti Gusti Randa resmi mengundurkan diri dari PSS. Tidak. Tapi ini belum diumumkan secara resmi. Hanya Mas Kopong yang dapat. Iya dong. Yang mana naik kelas sih. Naik kelas. Luar biasa. Nek sebelumnya wartawan senior, wartawan tua berarti. Waktu. Ya terus Bang, monggo. Soalnya Bang, kenapa nih Bang? Kok mundurkan diri Bang? Nah ini belum tahu alasannya Mas. Karena kan kita kan juga kesusahan ya dari kemarin. Saya sendiri pribadi ini juga kesusahan ya. Maksudnya untuk mencari info PSS ini seperti apa. Karena kan yang bersangkutan seperti Pak Gusti Randa, seperti Pak Leo ini kan kayaknya kan masih di Jakarta. Nah, kita mau konfirmasi ke siapa juga kurang tahu. Dan saya dari kemarin, dari sebelum Kleberson diumumkan, kan Kleberson itu kan masih statementnya Pak Gusti Randa. Yeah. Sebelum Kleberson diumumkan itu kan Dion juga masih statementnya Pak Gusti Randa. Nah, ini coba saya hubungi Pak Manajer juga, saya WA, saya tunggu kok nggak ada respon. Biasanya itu Pak Leo itu ketika saya WA atau teman-teman WA itu responsif. Nah ini kok sampai detik ini kok nggak ada balasan. Nah ini kan menimbulkan tanda tanya besar. Dan apa ya namanya ya, sekarang kan media officernya PSS itu kan sudah nggak ada, ganti Mas Juan. Nah, itu sekarang sudah Mas Aan, itu nggak tahu itu posisinya media officer klub tim besar atau media officernya EPA, karena yang dirilis itu malah yang berita-berita EPA Mas. Ya, ini kenapa ini? Saya juga tidak tahu seberapa kreditnya di dalam tubuh manajemen tim ini. Dan katanya kan besok kan di launching tim Persebaya itu tanggal berapa itu? 19 Juli. 19 itu kan infonya kan mau uji tanding sama PSS lah. Ini kok baru 7 pemain, ini gimana ini? 7 lawan 11. Nah, itu menimbulkan tanda tanya besar Pak ini secara persiapan ini akan seperti apa. Iya. Dan kemarin itu juga saya juga coba cari-cari tahu beberapa teman-teman supporter ini juga menanyakan bagaimana sih soal keseriusan tim soal keseriusan manajemen ini dalam mempersiapkan tim. Nah, seperti kata Pak Ananto tadi, orang kontestan Liga 2 yang lain itu sudah siap. Nah, ini PSS ini mau bagaimana? Nah, ini. Tapi ya teman-teman ini kan ada yang legowo juga, dalam arti ada serasa ngoyak, nggak usah ngejar-ngejar lagi lah daripada nanti miskomunikasi jalannya di waktu kompetisi ya itu. Tuh masih ada banyak dinamika lah di PSS Sleman ini. Ya, awal pramusim kita dikejutkan dengan mundurnya Gusti Randa. Kalau Pak Nanto melihat ini apa Pak, pengamatan Pak Nanto? Pertanggungjawaban kegagalan PSS atau seperti apa nih Pak? Ya ini kita belum bisa menyimpulkan ya Pak ya. Karena informasi A1 dari Mas Kopong wartawan tua ini udah naik dari senior ke tua Pak. Karena hebat kamu ya. Jadi luar biasa dapat infonya. Jadi kita belum tahu Pak apakah Gusti Randa ini diberhentikan ataukah memang dia mengundurkan diri gitu kan. Karena kan untuk mengundurkan, memilih gitu kan, memberhentikan atau mengangkat seorang direktur atau presiden direktur ini kan pasti harus melalui rapat umum pemegang saham. Kalau misalnya kan kalau ya selain RUPS kan bisa juga dengan rapat umum pemegang saham luar biasa. Ya, jadi ini kita belum tahu, baru informasi dari Mas Kopong ini seperti apa kondisi sebenarnya ya. Kita masih menunggu konfirmasi dari pihak klub. Terus kemudian katanya menunjuk Yoni Arseto ya sebagai presiden direktur. Nah,
dari pengetahuan saya, Pak Yonisan Arseto itu bukan orang baru di PSS, ya kan? Dulu saya mania kalau nggak salah. Dan dia itu menjabat Direktur Pemasaran dan Bisnis PT Putra Sleman Sembada. Iya, Pak. Perusahaan yang menaungi PSS Sleman. Tugasnya cukup krusial, yaitu berperan aktif dalam mencari sponsor. Dan salah satu karya besar Pak Yoni ini adalah bisa menggait kerjasama dengan Indofood. Jadi kan sempat PSS itu ada logonya Indofood ada, Pak. ya kan, ada logo Indofood atau Indomie lah kalau nggak salah. Nah itu ini berhasil digait oleh sosok Pak Yoni ini. Jadi ini bukan orang lain gitu kan. Nah kita juga masih menunggu nih. Nah kita nanti coba tanya juga ke Mas Kopong. Maksudnya apakah Mas Kopong sudah mengenal ya beliaunya ini atau belum, dan sudah pernah bersentuhan dengan Mas Yoni ini atau belum gitu. Mungkin itu, Pak. Ya. Setelah ini genjang-ganjing berarti resmi ya? Ya, ini baru saja resmi. Ya, resmi Gusti Randa mengundurkan diri. Berarti nggak ada info lagi nih, Bang, dari PSS Sleman, Bang? Nggak ada info, nggak ada. Pengumuman Kota Ansari nggak diumum-umum. Padahal kan tanggal 19 tadi Persebaya akan mengundang PSS Sleman untuk melakukan uji coba toh. Sekalian itu bagian dari turnya Persebaya. Iya. Itu belum ada info juga itu. Ya belum. Orang Sleman. Pengumuman Coach Ansari aja belum diumumkan ke teman-teman media kok. Apa mana uji coba? Tapi itu di IG-nya Persebaya resmi ya, sudah ada ya, sudah launching itu. Iya. Antara PSS Sleman Persebaya lawan PSS Sleman di Gelora Bung Tomo ya. Iya. Nah ini gimana? Maksudnya Coach Ansari aja belum ada pengumuman resmi. Dan kemarin ketika pengumuman 3 pemain dipertahankan back itu Fahrudin, Kevin Gomez sama Ivan Anda. Nah itu tidak ada statement resmi loh dari pihak manajemen, cuman statementnya para pemain itu loh. Nah ini nggak tahu ini maksudnya masih gonjang-ganjing di dalam manajemen ini seperti apa, saya juga kurang tahu. Dan akses untuk kesana pun ketika saya main di Omah PSS pun ya kayaknya akan sama aja, tidak akan bertemu dengan pihak-pihak terkait kan. Nah ini akan percuma saja seperti apa. Nah ini kita juga menunggu nih kejelasan dari manajemen, apakah nanti akan menggelar jumpa pers atau bikin rilis apa. Nanti kan ini kita masih menunggu teman-teman media ini. Menarik ini, Bang. Jadi kalau kamu udah kenal Tony Arseto sebelumnya? Ya kalau mengenal itu belum, ngobrol itu belum, tapi sudah tahu beliaunya. Dan ketika di acara-acara KONI pun dia kan kayaknya juga pengurus salah satu cabur golf ya itu sering juga bertemu, bersinggungan, melihat, itu juga sering. Pengusaha sini kayak pengusaha Sleman ya? Kayaknya pengusaha juga, dengar pengusaha seperti itu, Mas. Luar biasa ini. Ya kita tunggu nih. Kalau terjadi PSS setelah Gusti Randa ini, Gusti Randa. Ya Pak, lihat situasi seperti ini dan akan ada pertandingan dalam jangka waktu dekat ini. Kira-kira ngawan panan itu apa nih yang harus dilakukan oleh PSS Sleman untuk situasi seperti sekarang ini? Ya, meskipun ini tadi kita masih berbincang tentang gonjang-ganjing, tapi ada satu titik terang kok. Maksudnya sudah ada pergantian presiden direktur. Nah, ya kita berharap, berdoa, dan semoga ini juga terlaksana bahwasanya sosok Presdir yang baru ini cepat bergerak cepat. Maksudnya cepat bergerak cepat gitu kan. Segera melakukan tugas-tugas yang memang harus dilakukan untuk membenahi PSS Sleman ini, terutama persiapan menjelang pertandingan uji coba dan juga pembentukan tim secara umum gitu kan. Jadi meskipun ya ada tadi Mas Kopong bingung mau mencari kemana-mana infonya, tapi kan ada berkas titik terang lah bahwasanya ada sosok baru dalam manajemen PSS Sleman gitu kan. Dan orang ini bukan orang baru, tapi orang lama yang sudah tahu tentang karakter PSS Sleman. Nah, mungkin kan karena kalau di sebuah perusahaan ya ini mungkin sebuah tour of duty ya, maksudnya ada sebuah proses jenjang karir lah dari direktur pemasaran dan bisnis
kemudian naik menjadi presiden direktur. Nah, kemungkinan kan ke pihak owner atau pemegang saham ini melihat bahwa Pak Yoni ini mumpuni saat menjabat sebagai direktur bisnis kan. Ya. Nah, akhirnya dipilihlah beliau untuk menduduki jabatan presiden direktur dengan harapan apa? Dengan harapan beliau yang sudah hebat dalam pencarian sponsor ini bisa mengelola PSS secara keseluruhan gitu loh Pak. Sehingga persiapan PSS ini juga lebih matang. Kemudian visi misi yang diharapkan oleh RUPS atau pemegang saham ini juga bisa diterjemahkan oleh presiden yang baru, gitu kan. Terus berikutnya yang jelas kalau selama ini Kopong ini kan selalu ngomong ini manajemen banyak yang dari luar Sleman ya. Iya Pak. Kalau nggak salah Pak Yoni ini juga kan orang Sleman gitu ya. Jadi beliau juga ya tahu betul lah karakter PSS dari awal sampai sekarang itu seperti apa, dan juga kedekatannya dengan supporter. Kalau dengan sponsor pasti jelas karena hubungannya sudah lama sekali. Saya pikir ini sebuah tour of duty yang bagus ya. Maksudnya PSS kan kalau kita kemarin berbincang dengan Mas Kopong bahwa selama ini meskipun prestasinya ini tidak kunjung mencapai papan atas, tapi kan tidak ada masalah finansial ya Pong ya? Tidak ada Pak kemarin Pak. Nah, ketidakadaan masalah finansial ini bisa terjadi karena apa? Karena kehebatan sosok direktur pemasaran ini, gitu kan. Karena dia yang bisa mencari sumber pendanaan untuk PSS Sleman, sehingga apa? PSS ini juga tidak kekurangan finansial ya, Bang. Ya. Tapi sayangnya kelebihan finansial ini tidak mampu dimanfaatkan secara teknis oleh sosok-sosok yang memang memegang teknis atau bertanggung jawab secara teknis terhadap prestasi dari PSS Sleman secara jangka pendek, artinya dalam kurun waktu 1 musim ini kan. Nah, yang bertanggung jawab di sini siapa? Presiden Direktur tentunya kan. Nah, Presiden Direktur ini akhirnya kemarin ini tadi diakui sendiri oleh beliau bahwa beliau sudah nggak lagi sebagai presiden, tapi digantikan oleh saudara Yoni Arsito ini. Nah, ini ya sebuah langkah yang saya pikir ya kita bisa berharap lah dari beliaunya ini Pak. Dan ini bukan tanpa, jadi kita nggak bisa menjustifikasi bahwa PSS Sleman ini diam saja, enggak. Buktinya ada perombakan di internal manajemen dan perusahaan ini kan. Ini pergantiannya ini bukan pergantian yang main-main loh, karena presiden direkturnya diganti. Berarti kan memang dari hasil kemarin pemegang saham ini nggak puas dengan kepemimpinan presiden direktur yang lama, makanya harus diganti. Nah, penggantinya sosok yang dalam internal manajemen, dalam internal perusahaan yang sebelumnya punya prestasi bagus dalam hal apa? Penggalangan sponsor ini kan, pencarian finansial ini. Nah, ini dinaikkan menjadi presiden direktur. Nah, diberi ke tanggung jawab yang lebih luas, sehingga apa? Ya kita berharap kedepannya manajemen ini benar-benar bisa lebih baik dibanding yang lalu. Mungkin itu, Pak. Ya, cukup menarik ya, karena 2 hari lalu saya baca berita itu Gus Tiranda masih berstatement ya, Pong ya? Di mana? Ada, Pong. Di mana? Dia statement bahwa PSS akan fokus di Liga 1. Kalau bisa hanya satu musim saja naik. Wah, itu paling telepon lama itu. Ya. Aku yang duwe kok, aku tahu tak gawe kok. Oh, ya. Hebat itu. Ya, itu dia. 2 hari yang lalu itu saya baca berita ya, tapi memang nggak di tempat kita. Di mana? Di kompetitor lah. Oh, berarti berita yang itu nurun beritamu, Pak? Ya iso, Pak. Berarti Kopong 1 langkah di depan ya? Ya aku tak gawe pengen skop banget ini. Oh, luar biasa. Iya. Itu dia. Layak menyandang watu, Pak. Wartawan gua. Tiba-tiba setelah ini ada statement mengundurkan diri, langsung Mas Kopong yang nyampein ya kan. Iya. Terus nasibnya ini gimana, Bang? Ansari Lubis kan sudah jadi pelatih kepala ya. Iya. Peter Vistra Terus ya jadi direktur teknis lah. Tirtek. Tirtek buat Peter Vistra. Oh, ini gimana Pak kalau hal-hal seperti ini kan secara regulasi memang nggak boleh ya, asing ya, pelatih asing Liga 2. Iya, tapi kan nggak ada larangan. Direktur teknik dari Liga 2 ini dari orang asing kan. Ya.
yang ada larangan itu kan kalau pelatih asing. Asing. Tapi untuk pelatih ya, kalau direktur teknik kan bukan pelatih. Meskipun nanti dalam pelaksanaannya yang melatih ini Wisdra, ini juga masalah, gitu kan? Kan nggak ada masalah. Karena apa? Dalam ya direktur teknik itu kan juga urusannya tentang teknik permainan dan sebagainya, gitu kan? Ya secara garis besar yang namanya direktur teknis itu hanya memberikan advice sebenarnya, ya kan, terhadap tim kepelatihan yang ada di bawahnya, dan ini mengevaluasi gitu, mengevaluasi pelatih kepala dan stafnya. Tapi kalau dia dipersilahkan untuk turun langsung kan nggak apa-apa. Yang penting statusnya tetap direktur teknik, bukan pelatih kepala. Mungkin nanti kalau dalam sesi-sesi resmi di PSSI ataupun di PT LIB dalam sebuah pertandingan juga statusnya tetap status direktur teknis ya. Tapi direktur teknis pun bisa duduk di bench kan, Bang? Enggak, Pak, bisa. Bisa ya? Tetap bisa kan? Tetap bisa duduk di situ kan. Yang nggak boleh duduk di situ kan wartawan. Gitu. Jadi saya pikir ya inilah yang namanya regulasi apa ya. Ya nggak sah-sah aja seperti itu kan. Kan nggak ada larangan, kecuali ada larangan direktur teknis tidak boleh duduk di bench dan mencampuri urusan pelatih. Tapi ini kan juga nanti PT LIB ini juga mencampuri dapur klub kan, nah, nggak boleh kan. Nah ini ya saya pikir itu juga banyak dilakukan. Kemarin katanya di Bayangkara juga seperti itu. Ada sosok pelatihnya yang dari lokal, ada juga direktur teknis dari asing, ya kan. Nah kalau Teko ini pelatihnya Barito katanya sudah menjadi WNI gitu kan. Tapi ya kita kan nggak tahu secara legal formalnya seperti apa ya. Kita berharap bahwa itu benar. Tapi kalau memang Teko sudah menjadi WNI pun juga tidak ada masalah toh. Hak semua orang untuk mengajukan diri menjadi WNI gitu loh. Asalkan memenuhi syarat. Kalau Teko itu kan sudah lebih dari 5 tahun tinggal di Indonesia. Ya mungkin itu yang menjadi salah satu syarat yang bisa diterima oleh negara untuk menjadikan Teko ini sebagai WNI. Ya semoga-moga saja gitu kan, itu hak semua orang kok. Itu, Pak. Ya, ini cukup menarik memang, ternyata memang sudah ada tuntutan supporter kuat ya dari tanggal 7 Juni kemarin ya. Ini ada lagi Bang, ini Bang, informasi beda kompetitor dong. Nah, itu tanggal 7 Juni. Jadi mungkin benar Leonardo Pamahu nggak ngangkat teleponnya, jangan-jangan ini paket. Tapi ini kita karena kan tuntutannya kan memang supporter tuntut 2. Gusti Randa dan Pamahu mundur dari PSS Sleman. Tapi ya wis gawe. Wis gawe sudah. Ya, itu orang harus biasa. Ya, Bang. Ya kan dari benang merah ini. Nah, ini kan dari supporter ya. Nah, ini kan dari orang PSS yang tidak mau disebutkan namanya. Waduh. Nanti ya udah komunikasi sama saya bahwasanya kayaknya Pak Leo itu juga kena evaluasi. Ya, seperti itu. Kena evaluasi dari ini pemegang komisaris pasangan. Ya, seperti itu. Tapi nggak tahu lah nanti kelanjutannya seperti apa. Oh, Pak Leo manajernya ini juga kemungkinan besar diganti ya, Bang ya. Kemungkinan. Karena kan kena evaluasi kata. Terus dari sumber yang nggak mau disebutkan namanya sumbermu itu, kira-kira siapa penggantinya, Bang? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Masih. Jangan-jangan orang yang ngomong ini. Iya, kan bisa juga. Bisa jadi, Pak. Nah, ini belum tahu nanti akan kedepannya seperti apa nggak sih? Yang ngomong siapa sih, Bang? Yang dari ini, PS Sleman ya, bukan? Dari orang dalam, orang dalam. Manajemen. Inisial, Bang, inisial. Nggak usah, Pak. Nama lengkap? Tapi oke lah, kita menghargai ini sebagai salah satu salah satu kebebasan pers ya. Jadi kita harus menghargai narasumber informasi yang memberikan informasi pada kita. Tapi ini valid ya, Bang ya? Valid, tak? Kemungkinan besar ya. Kamu berani bertanggungjawab ya? Ya insya Allah. Ya tadi kan ning bal-balan ke bisa terjadi toh, Pak. Oh, betul. Luar biasa. Iya. Nah, tapi kemarin menarik sekali ya ketika PSS ini turun ke Liga 2. Ini kan dari pihak ASKAP juga kan kemarin juga sempat tak buat beritanya, tak running terus namanya.
Ya kemungkinan ini kan pergantian dari Pak Presdir Gusti Randa ke Pak Yoni ini kan karena kan mungkin ada suara-suara dari luar orang-orang lokal Sleman juga, dan juga Askap Sleman kan kemarin kan juga ingin ya bahwasanya PSS ini dipegang sama orang lokal, dikasih slot lah orang lokal buat di PSS, karena kan mau tidak mau kan PSS ini kan ex perserikatan ya Pak ya. Perserikatan yang dimana itu kan ada klub-klub yang ikut membangun, Ya. klub-klub dari Sleman yang ikut membangun itu. Nah itu jangan dilupakan kalau bisa jasa-jasa mereka ini, orang-orang Sleman ini kasihlah tempat di PSS Sleman. Nah kan mau tidak mau kan orang lokal ini kan yang tahu bagaimana internal di Sleman sendiri. Ruhnya Sleman itu tahu, bagaimana dinamika di Sleman itu tahu. Nah harapannya dengan adanya orang lokal ini kan bisa mengakomodir lah apa yang terjadi dinamika di Sleman itu sendiri. Seperti itu. Iya. Terus saya bisa berkata-kata, Bang. Iya, oke. Berarti apa namanya memfasilitasi orang-orang Sleman di PSS. Ya keinginannya ada pihak yang menginginkan seperti itu. Berarti memang di manajemen tidak ada ya orang-orang lokal Sleman ya? Ya kemarin kan cuma Pak Yoni tok toh kayaknya. Yang kan Mas Hempri siapa? Orang UGM itu ya, jadi direktur juga itu. Iya. Kemarin kan cuma Pak Yoni tok kayaknya. Ya. Terus. Nah, kira-kira pemain-pemain siapa lagi nih, Bang? Kalau prediksimu nih, radarmu siapa nih yang akan direkrut oleh PS Sleman untuk musim ini? Ya kalau kata Pak Leo sebelum ada sebelum sudah lama lah setelah selang berapa hari kan ini kan saya konfirmasi setelah turun kas lah kemarin, saya konfirmasi bahwa ya selain Kleberson ada 2 nama pemain asing lagi yang dipertahankan seperti Tokantin yang katanya juga betah di Sleman, Bill Oposu juga katanya pengen dipertahankan, seperti itu Mas. Bill Oposu ini kan bisa sebagai gelandang, bisa juga wingback kan. Wingback ono tuh bahasanya wingback. Ada. Wing center. Maskapai wing center ya. Nah, bisa tau berarti back winger iso, neng gelandang ya iso, kan artinya kan kalau 3 pemain itu kan sudah lengkap ini secara regulasi, di depan ada, di tengah ada, di belakang juga ada. Kleberson ini yang sudah resmi. Untuk yang lokal saya juga tidak tahu ya. Kemarin kan saya juga tanya, kemarin kan yang sangat santer itu kan Ripal Wahyudi. Ripal Wahyudi, nah, itu Pak Leo juga belum mengiyakan atau menafik bahwa rumor itu benar, tapi yang jelas pihak manajemen waktu dipegang Pak Leo kemarin tahu kualitas Ripal itu bagaimana. Nanti kan kalau rumor itu kan sah-sah saja. Nah ini masih belum tahu Mas ini. Ya. Apa? Iya, ini banyak santer berita kalau 7 nama itu benar, Bang? Benar, udah resmi kok. Oh, udah resmi. Ini Pak, gimana tanggapan Pak? Ada Fakhrudin Arianto, Kevin Gomez, Ivan Nanda, Kleberson. Itu gimana tanggapan Pak? Apakah memang layak pemain-pemain ini untuk dipertahankan di PSS Sleman? Iya, sangat layak. Yang jadi pertanyaan kita sebenarnya awalnya mau nggak mereka main di Liga 2 gitu. Oh, iya. Dan ternyata mau gitu kan. Iya, itu sangat layak kalau menurut saya. Nah sekarang berarti kan itu rata-rata berarti PSS ini mengamankan stok lini belakang mereka, ya kan? Semuanya kan pemain belakang, ya kan? Dan ini saya pikir kerangka tim di lini belakang ini sudah oke. Tinggal mencari lini tengah sama lini depan aja. Nah di situ kan masih ada Dion kan? Ya, ada Dion. Dion masih bertahan, Hoki juga masih ada gitu kan? Nah, tinggal mencari beberapa pemain-pemain baru yang memang sangat dibutuhkan karakternya untuk mengembalikan PSS ke Liga 1. Yang belum ada kan mungkin gelandang bertahannya. Kalau Dion misalnya pemain ini difungsikan sebagai gelandang serang, dia juga bisa. Wingback juga bisa, winger juga bisa. Ya kan? Yang belum dicoba kan sebagai striker, tapi kan di situ ada si Hoki. Hoki sudah jadi striker lah di situ. Nggak ada yang bisa meragukan Hoki sebagai seorang striker ini kan. Terus yang berikutnya kan mungkin ada beberapa pemain-pemain muda ya Bang ya. Ya Pak, ada Pak. Pemain pemuda dari EPA-nya. Ada EPA-nya kan PSS loh. Ada Pak, masih. Ada dari akademinya juga, dan mungkin beberapa pemain yang musim lalu dipinjamkan oleh klub lain. Misalnya kayak
Dias gitu kan. Siapa tahu dia bisa balik lagi ke PSS dan dia masuk di musim depan itu kan. Nah, ini tapi dari 7 nama itu ya apa boleh dikata itu masih sangat minim sekali ya Pak. Iya. Sangat minim. Jadi harus ada memang beberapa pemain tambahan, beberapa pemain baru yang punya kualitas gak jauh dari pemain-pemain ini. Iya. Kalau memang ingin bersaing kembali ke Liga 1. Tapi kalau dari lini belakang ada sosok si Fakhrudin, ada sosok Cleverson, Kevin Gomez, itu sudah jaminan mutu untuk bersaing di Liga 2 ini sudah cukup lah, lebih dari cukup menurut saya malah. Lebih dari cukup itu. Nah, tinggal di tengahnya sama depannya. Kalau Tokantin masih mau di sini, ya itu alhamdulillah lagi. Berarti kan lini depan sama lini depan ini sudah selesai. Tokantin hoki di situ kan sudah selesai kan. Tinggal lini tengahnya aja. Lini tengah di situ ada si Dion. Tinggal mungkin cari 4 atau 3 pemain lagi yang bisa menjadi kerangka tim yang komplit gitu loh. Itu Bah. Ya. Iko udah kemana, Pam? Nggak tahu ya Mas. Nggak tahu. Nggak tahu kayaknya. Riko kalau nggak salah kemarin ke tim apa gitu, ada kok baru dia kalau nggak salah dia malah ke Barito. Viko. Sorry Viko, Riko ya. Oh Riko Riko Simanjuntak. Kalau Viko belum tahu. Belum tahu. Dengar kabar Dewa ya, enggak ya? Nggak tahu. Banyak rumor ya Mas, ada yang bilang di Malut, ada yang bilang di Oh ya Arem. Malut. Ada yang bilang di Malut. Infonya Malut. Banyak rumor-rumor itu. Pemain kunci PSS Sleman rumornya sudah ada yang deketin main belum, Bang? Kayak siapa? Ya siapa pemain kunci kemarin itu? Rana. Kalau pemain kunci. Ya. Cardoso. Katanya kamu sangat mengagumi Cardoso. Pemain gembok kunci ya. Gimana? Cardoso belum tahu, kalau pemain-pemain asing ini belum tahu kejelasannya. Yang jelas ini kan cuma si Cleverson ini yang udah pasti di PSS. Yang lain Bettino. nggak tahu juga. Bettino kemarin kalau nggak salah, kalau nggak ke Arema loh. Karema. Iya, ke Arema. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah loh. Kemarin ada info ke Arema. Tuh. Bisa jadi. Pemain kunci saya ngendi aku ra iso ngarani kunci. Iya. Pemain gembok. Wah, kamu kehilangan Leonard nanti mundur, kehilangan nggak Bang? Dan Pak Leonard. Ya bisa kehilangan ya sebenarnya ya, kalau maksudku Apa yang kamu lihat dari sudut pandang media ya, orang wartawan ya, Pak Leonard itu kan kalau sama teman-teman ini kan terbuka. Ketika dihubungi pun juga responsif, ketika kita di lapangan pun juga responsif juga. Artinya Pak Leo ini sangat dekat dengan teman-teman wartawan. Nah ini kan kemarin waktu saya telepon ini rencana mau ngopi, ngajak kita ngopi, ngobrol-ngobrol apa, tapi entah nggak tahu gimana ini dinamika di dalam klub PSS ini kan juga kita masih menggantung. Maksudnya nasib Pak Leo juga kita juga belum tahu ya, dalam tanda kutip ya. Tapi kalau misal ya PSS nanti Pak Leo nggak diperpanjang, ya harapan kita sebagai teman-teman media ini ya juga terbuka lah, maksudnya welcome lah sama kita, jangan susah dihubungi atau apa, karena kan kita kan saling menguntungkan, harapannya kan seperti itu Mas. PSS nguntungin Radar Jogja Bang ya? Iya, ora sih hasil, karena tahu iklan. Jangan begitu. Itu kan sumber beritamu loh. Oh iya Pak. Iya. Ya, itu loh. Kalau Leonard Tupa mau mundur Pak, ada sosok siapa nih kira-kira manajer yang cocok untuk di PSS Sleman? Pak Wananto ada nggak Pak? Siapa nih mungkin? Ya saya nggak berani ngomong sih Pak. Cuma kan kriteria saya yang penting itu kalau enggak ya, kalau paling tidak begini kan sekarang banyak toh sosok-sosok Muda ya. contoh seorang manajer yang bagus di Liga Indonesia ini kan banyak. Ya kan, nggak usah jauh-jauh Rasi itu bagus. Ya kita nggak usah muluk-muluk mencari Rasi gitu kan. Tapi carilah sosok yang seperti Rasi gitu kan. Kemudian yang lain, contoh misalnya kayak di Dewa United itu juga punya manajer yang bagus. Terus kemudian di Persib Bandung itu juga kualitas manajernya juga bagus gitu kan. Nah, tinggal tim ini yang jelas jadi seorang manajer itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Karena ini tidak hanya memanage uang saja,
tapi manage orang. Manajemen ini yang paling sulit sebenarnya, karena kita harus menyatukan 30 orang untuk menjadi satu tim yang punya solidaritas tinggi dan kesamaan visi yang tinggi juga. Ini nggak mudah, Pak. Jadi ya kita nggak jangan menutup kesempatan bagi sosok-sosok muda ataupun sosok-sosok baru untuk duduk dalam manajemen PSS Sleman ini. Jadi tidak harus ini berasal dari bekas pemain, juga tidak harus gitu kan. Belum tentu seorang bekas pemain, mantan pemain jadi manajer hebat itu juga belum tentu. Tapi yang penting apa? Dia punya jiwa manajemen yang bagus, manajerialnya yang bagus. Ini loh, karena ini berat gitu kan. Dan yang berikutnya, dia tidak boleh bermain-main dengan uang. Intinya gitu. Kalau dia main-main dengan uang, sudah selesai, nggak usah dipakai saja. Gitu kan. Ya, Pak. Nah, kemarin kan banyak kasus yang terjadi itu. Ya, dan sebenarnya kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi di Liga Indonesia. Ya, inilah sisi gelap dari Liga Indonesia, gitu kan. Jadi, iya, permainan kotor di bawah tangan antara manajemen dengan pihak-pihak lain atau pemain dan pelatih itu sering terjadi. Cuma yang terungkapkan baru beberapa saja, gitu kan. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh owner ataupun oleh presiden direktur, gitu kan. Bagaimana sih vitalnya, krusialnya seorang manajer di sebuah tim sepak bola di Liga Indonesia. Jadi harus benar-benar orang yang clean dan clear lah, ya kan. Dan dia bisa punya jiwa manajerial yang tinggi. Ini itu. Jadi jangan sekali-kali bermain-main dengan uang, karena itu akan repot sekali, gitu kan. Saya nggak menuduh loh ya, cuma ini kan kriterianya. Kriterianya, jadi itu kriterianya seperti itu. Jadi kalau disebut nama, ya saya nggak berani menyebut nama. Tapi contoh-contoh ini kan banyak. Contoh-contoh manajer-manajer hebat yang ada di Liga Indonesia ini kan banyak. Nah, mungkin nanti yang bisa diambil kan seperti sosok seperti itu. Memang nggak mudah untuk mencari orang seperti itu. Yang jelas dia harus selesai dulu dengan masalah finansialnya. Dan dia bukan orang yang bermasalah dengan uang. Ya kan? Kalau orang yang bermasalah dengan uang disuruh pegang keuangan, selesai. Selesai, Bang. Ya kan? Itu harus clear memang. Sangat sayang sekali kalau klubnya sehat tapi beli pemain asal-asalan gitu ya, hanya karena ada VV apa gitu kan. Ya, kita berharap ini nggak terjadi di PSS Sleman gitu ya. Gitu aja. Kalau kamu, Pong, ada gambaran siapa nih kira-kira nih yang akan jadi kursi manajer? Ya aku ngerti, aku raiso engko kebutuhannya PSS. Oh, dari dalam manajemen PS sendiri ada nggak? Enggak ada dong. Saya Lupis jadi manajer, seraiso ya, pelatih kok. Iya iso wae. Manajer harus pelatih ya, kayak di Inggris Kayak kan. PSM waktu Pak Kas itu kan kayak gitu kemarin. Oh, ini mumet tadi ya, pusing ya. Waktu Pak Kas tadi itu kan awal-awal musim kan dia pelatih sekaligus manajer ya. Tapi pertengahan musim udah ada manajer baru dulu. Ya nggak tahu lah Mas, aku arti aku wis ben gak karep-karep ya. Kok karep-karep ya, Pak? Lah aku kira iso memutuskan apa Uni Arseto. Iya, nanti ini coba baru tak riset dulu lagi intelijenku. Wih. Gaya kamu intelijen. Intelkam. Jojo internet. Indomie telur. Oke, apalagi nih, Bang? Ya apa meneh? Yang akan bisa disampaikan. Ya, informasi apa lagi nih? Rahasia-rahasia apa lagi? Ya jujur baru itu. Baru itu karena kan ya piye ya dhewe ngenteni kayak misal info yang sudah dirilis di medsos di Instagramnya official PSS yang Coach Ansari Stay pun kita juga belum dapat rilis resmi. Yang kita kan juga bingung mau menginformasikan apa seperti itu loh Mas. Ya, semua Intelijenmu nggak jalan, Bang? nggak jalan Pak. Mandek kabeh, Pak. Mandek kabeh karena kan ya mungkin baru kredit. Ora dibayar mungkin lo. Nggak tahu. Nggak tahu itu, Pak. Apa Mas? Ya, kita umum aja ya, melihat peta situasi peta Liga 2 untuk musim mendatang ya. Kalau dari Gusti Randa sebelumnya kan pernah bilang bahwa ya kita cukup satu musim saja di Liga 1. PSS fokus gitu kan. Berarti kan secara tidak langsung kan emang
ada kesungguhan untuk dari manajemen PSS untuk menghadapi Liga 2 ini untuk langsung ke Liga 1. Nah, Pak Anwar gimana Pak? Hal seperti ini. Ya itu baru sebatas wacana, Pak. Ya. Nah, menurut saya ya. Tapi realitas di lapangan kan kita nggak melihat adanya niatan dari manajemen, dari sosok seorang Gusti Randa yang pernah berucap bahwa PSS harus hanya satu musim di Liga 1 ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun kita juga belum melihat untuk tanda-tanda ke arah sana. Ya paling tadi ini baru aja ada pergantian presiden direktur kan. Nah, berarti kan memang ya kita masih berusaha optimis sih untuk menunggu apa sih yang akan dilakukan presiden yang baru ini. Ya secepatnya kalau saya, Pak. Kalau memang ingin ingin bertahan di Liga 2-nya satu musim, ya harus secepatnya ini berbenah. Ya kan, dan sebenarnya kan PSS ini punya pengalaman untuk naik secepatnya ke Liga 1 kan. Iya, Pak. Nah, ini yang harus dimanfaatkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi kita lihat lagi ya memang ini waktunya kan agak berbeda ya. Zamannya berbeda dengan saat PSS itu naik ke Liga 1. Ini zamannya ini berbeda. Cuma ya kalau kita bisa belajar dari masa lalu kenapa tidak gitu kan. Dari sesuatu yang baik di masa lalu. Ini kan begitu. Jadi kita berharap segera saja di manajemen yang baru ini di bawah kepemimpinan presiden direktur yang baru ini segera bergerak. Yang paling sulit ini kan memilih kan sosok manajer dan juga sosok kepengurusan dalam perusahaan ini kan. Di situ kan kalau sekarang misalnya Pak Yoni naik dari jadi presiden direktur, berarti kan direktur pemasarannya ini pemasaran dan bisnisnya ini siapa? Terus di bawahnya ini juga siapa? Kalau direktur teknik sudah ada ya, Bang? Ada. Peter Rusda. Pelatih ini juga sudah ada. Tapi kita juga belum tahu apakah nanti ada keputusan lain yang diambil oleh presiden. Dia menunjuk sosok pelatih yang lain kan juga bisa saja. Bisa saja juga kan ini belum semuanya tanda tangan kontrak, Bang. Kita kan belum tahu apakah Ansari Lubis ini juga sudah tekan kontrak untuk sosok dia sebagai status dia sebagai pelatih kepala ya. Ya, Pak. Kita kan belum tahu karena sebelumnya dia kan hanya asisten pelatih. Nah ini yang harus ditunggu lah. Nah, kita nggak tahu apakah mungkin Mas Kopo ini yang lebih tahu apakah Gusti Randa waktu dia jadi presiden ini gerbongnya Gusti Randa ya gerbong yang musim kemarin atau memang dia datang sendiri dan gerbongnya ini sudah ada. Gerbong itu maksudnya kan kayak staf pelatih dan manajemen di situ sudah ada gitu kan, kita nggak tahu gitu. Mungkin nanti Mas Kopo ini bisa menjelaskan itu. Terus kan Bang, ya, setahu saya Pak Gusti itu kan bilang nggak di awal musim toh dulu itu lupa aku wis oto suwe. Nah itu kan kayaknya ya nggak membawa gerbang apapun. Berarti gerbongnya berbeda ya, antara gerbongnya Ansari kemudian Leo ini kan berbeda. Kalau Ansari kayak tahun 2022 ya. 2022. Pas zaman Coach Seto ya. Ya, zaman Seto. Kalau seingat saya Ansari masuk itu bersamaan dengan Coach Seto. Tapi waktu itu Ansari duluan kalau nggak salah yang masuk jadi asisten pelatih. Kemudian baru Coach Seto gitu kan. Coach Seto yang belakangan itu. Nah ini juga menarik kenapa Coach Seto nggak dipanggil lagi, Bang. Nggak ada rasa-rasan sama sekali, Bang. Belum ada, Pak. Belum ada gitu. Ya, siapa tahu kan pawangnya PSS ini kan Coach Seto. Ya, siapa tahu, Pak, ya. Tapi nanti nggak bisa move on, Seto terus. Tapi kalau di tracking dari ke belakang tuh hadirnya Gusti Randa tuh saat kasus dugaan match fixing mulai disidangkan ya kalau nggak salah. Emang menjelang itu kan. Menjelang itu, Mas. Karena mungkin partnernya Gusti Randa orang hukum kan. Ya mungkin bisa jadi kan juga exco juga tuh kayaknya. Mungkin ya. Dan ya cuman minus 3 poin kan kemarin. Ya ini memang sangat disayangkan ya PSS Sleman sampai dengan saat ini masih berkutat soal internal manajemen ya. Sedangkan kayak tetangga kita PSS Sleman, PSS Semarang yang
sama-sama degradasi ini Kang Budi sudah mempersiapkan tim dan sudah melakukan seleksi latihan, bahkan sudah memulangkan pemain. Bahkan sudah jagongan di pinggir jalan sama tukang becak Sama ibu-ibu. sama ibu-ibu itu kan. Saya juga heran ini buat apa gitu kali gitu. Sama anak-anak SSB. Wah ini luar biasa sekali kampanyenya Pak Hudi, luar biasa sekali. Saya juga belum ketemu sama Pak Hudi itu. Nanti kalau ketemu kita keseroi. Iya. Nah, luar biasa. Nah, kira-kira dengan story seperti ini gimana Pong? PSS Sleman akan bisa aja mengumpulkan tim secara cepat, gak cepat itu? Ya kemungkinan Mas, kemungkinan. Artinya kan ini kan apa namanya ya, Pak Gusti sudah tidak di jabatannya, terus Pak Yoni, ya, kemungkinan ini kan akan ada pergerakan lagi secara cepat. Dan harapan supporter pun juga begitu. Supporter pun ada yang berharap bahwa nah Isawi secepat, kalau bisa itu secepat mungkin lah untuk tim, karena kan untuk membentuk chemistry itu kan juga tidak bisa dengan cepat ya Mas ya, harus membutuhkan waktu. Nah nanti ketakutan supporter ini ketika bikin timnya mepet-mepet, nanti alasannya seperti musim-musim sebelumnya, mungkin kayak di pertandingan pertama sampai ke 5 ini kalah terus. Nah ini alasannya chemistry. Nah ini kan supporter ini kan tidak mau seperti itu. Nah, kalau bisa ya harapan saya juga secepat mungkin lah membentuk tim dan sebagainya untuk PSS ini, supaya nanti harapan kita bersama untuk kembali ke kasta Liga 1 ini juga apa namanya ya bisa terwujud. Nah mau tidak mau kan ya ini kan keren toh kalau bisa satu musim terus naik ke Liga 1 itu. Guys, Wes lah apa meneh Mas. Ya Pak Ananto, ini apa Pak langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PSS Sleman dalam waktu sekarang ini ya, karena kita tahu bahwa Persebaya saja sudah mengumumkan bahwa akan ada laga persahabatan dengan PSS Sleman tanggal 19 yang tapi tinggal berapa hari sih, tinggal 16 hari lagi mungkin. Gimana Pak tanggapannya Pak? Kalau untuk menghadapi pertandingan uji coba lawan Persebaya, ini nggak sulit Pak. Ya. Kan 7 pemain sudah ada. Ya kan, tinggal nanti pelatih juga ada. Mungkin kalau Hustra belum datang, ya tinggal ditangani oleh Arsari kan. Tinggal menambah beberapa sosok pemain. Kalaupun belum ada deal kontrak, mungkin ajang uji coba itu bisa dijadikan sebagai trial untuk pemain kan. Biasanya kan seperti itu. Nggak apa-apa trial kan semuanya di situ kan. Nanti kalau kita lihat mereka cukup bagus ya berarti dia cukup layak untuk berbaju atau berkostum PSS Sleman gitu kan. Ini malah lebih bagus ya, karena PSS ini mendapat apa ya namanya lawan uji coba yang cukup bagus. Ya. Dan PSS nggak harus mencari, tapi diberikan kesempatan untuk menghadapi Persebaya gitu kan. Dan Persebaya itu kan selalu memilih memilih lawan uji coba waktu launching tim itu dengan tim-tim Liga 2. Oh, tim Liga 2 ya. Yang katanya saat mereka menghadapi Persebaya saat uji coba itu banyak tim yang lolos Liga 1. Yang lolos Liga 1 kayak dulu ada PSIS Sleman, Persis Solo gitu kan. Terus kemudian ada beberapa klub lagi yang akhirnya memang ya benar-benar akhirnya bisa promosi gitu kan. Nah, kita harap saja nanti itu memang benar dan bisa menjadikan satu syarat untuk PSS lolos dari Liga 2 ini, Pong, gitu kan. Ya, kita berharap justru malah ini lebih bagus. Terus kalau misalnya untuk kedepannya seperti apa? Untuk membentuk tim ini secara utuh ya yang jelas yaitu tadi segera tunjuk komposisi dari manajerial tim itu seperti apa. Terus yang berikutnya harus bergerak cepat terhadap pemain-pemain ini seperti apa. Tentunya pencarian pemain itu harus berkoordinasi dengan tim kepelatihan atau direktur teknik. Ya kan? Karena manajemen tidak bisa asal ambil pemain tapi ternyata nanti tidak cocok dengan karakter yang diinginkan oleh pelatih ataupun direktur teknik ini. Ya. Secara teknik. Nah, itu yang harus segera dilakukan. Nah, sekarang ini tidak mudah hal untuk dilakukan karena semua tim ini berburu pemain. Ya kan? Tapi ada kok beberapa pemain yang masih free agent ini kan. Contoh kayak Suni mungkin. Nah, Suni kan juga orang Jogja kan, tahu bisa ditarik. Kemudian juga beberapa kayak
statusnya rival Wahyudi kita juga nggak tahu apakah benar-benar sudah ada gentleman agreement, ada prakontrak dengan PSS ini seperti apa. Terus kemudian tim-tim beberapa pemain yang tidak terpakai di Liga 1 mungkin bisa dilirik juga. Ya kan? Kemudian juga harus melakukan evaluasi terhadap EPA. Apakah ada sosok seperti Dion atau Hoki yang bisa naik ke level senior itu kan. Ini juga penting karena EPA-nya PSS ini juga cukup bagus kok. Pak. Ya, Pak. Cukup bagus gitu loh. Dan beberapa pemain yang musim lalu naik itu juga kan masih ada ya Bang? Ya, Pak. Yang dari EPA ya. Angkatannya Dion kan banyak toh. Banyak. Ya itu aja yang dipakai itu kan. Saya pikir nggak menutup, masih ada peluang lah Pak. Yang penting segera bergerak cepat. Masih ada peluang ini ya. Masih ada peluang. Jadi karena apa? Sumber resources dari pemainnya PSS ini juga nggak dangkal gitu. Dari EPA ini masih banyak. Diangkat aja nggak apa-apa kan. Yang penting mereka punya kualitas dan punya mentalitas yang bagus gitu kan. Dion itu sudah membuktikan kok. Membuktikan. 2 musim lalu siapa yang kenal Dion? Sekarang semuanya tahu Dion. Sekarang dipanggil ke timnas loh. Ya. Ya kan? Bahkan sempat dilirik Persija ya kan? Ah itu. Ya harus berani lah untuk menaikkan. Mungkin kelebihan dari manajemen musim lalu ya, keberanian mereka mengangkat pemain-pemain junior ke level senior gitu, ke first team lah. Nah ini yang harus dilakukan lagi. Nggak apa-apa kan, masih banyak ini. Itu loh Bang. Oke. Pak Ahmad yang mau tanyakan ke Kopong Pak. Cara apa gitu? Apa Pak? Ya, Kita tutup ini. terkait Bang mungkin sudah ada informasi belum terkait dengan sikap PSS bahwa PSIM itu akan berkandang di Maguwarjo. Kalau PSS Slemannya sendiri belum bersikap Pak. Belum Belum menyatakan apa-apa. Cuman kan kalau Meguwo ini kan keputusannya kan ada di pihak Pemkab ya. Pemkab ini Pak Hardo ini sebagai bupati kemarin katanya sudah welcome. Nah ini nanti tidak tahu kelanjutannya seperti apa karena kan PSIM sendiri secara resmi belum mengumumkan bahwa home base-nya ini akan di Maguwarjo atau tidak. Jadi kita akan tunggu bersama-sama saja. Tapi harapan kita bersama tetap di Meguwo sih. Dari liputanmu dekat toh dari kantor. Iya, supaya kayak San Siro. Dua tim, San Siro 2 tim toh. 2 tim. Inter Milan sama AC Milan. Terus satu lagi Bang, supporter Bang. Selama ini kan suara-suara dari supporter ini kan juga perlu kita dengar. Ya. Suara-suara dari mereka terkait dengan kondisi PSS dan persiapan PSS ini seperti apa, Bang? Apa sudah ada yang bersuara? Kalau kemarin ya, ini kan untuk penunjukan Coach Ansar ini kan sebenarnya menjadi pro dan kontra dari kalangan supporter. Ada yang menilai bahwa Coach Ansari ini ya tidak apa-apa lah untuk melatih di kompetisi Liga 2 besok. Karena kan di belakangnya kan tetap ada Potstra untuk mendampingi secara teknis sebagai destek itu. Dan kemarin berkaca dari musim lalu di kompetisi Liga 1 musim lalu bahwa Coach Ansar itu waktu memegang tim, waktu masih tidak ada pelatih itu Pak, waktu memegang tim itu 3 pertandingan itu bisa menang loh itu, bisa menang. Nah, artinya ini kan juga menjadi modal positif ya untuk Coach Ansari. Ini dari suara dari supporter. Nah, ada juga yang kontra. Yang kontra gimana? Yang kontra ini kan tuh kok nggak cari yang lain aja, ini kontraknya permanen apa gimana kayak gitu, menanyakan seperti itu. Oh, karyawan tetap aja. Ada menanyakan seperti itu Pak. Gitu ya? Ada. Karyawan tetap. Apakah ini karyawan tetap? Apa ini pamflet lama wah piye kok diupload meneh ngono kuwi. Ini dari suara supporter. Nah, itu seperti itu. Terus kalau untuk kondisi manajerial tim, ya itu tadi mempertanyakan seberapa sih kesiapan tim ini, karena kan teman-teman supporter ini tidak mau melihat timnya terseok-seok lagi. Harapan mereka kan juga satu musim ini kan bisa kembali ke Liga 1. Ya seperti itu Pak, harapannya tim manajemen itu bisa segera menunjuk apa kebutuhan tim ini seperti apa dan segera melakukan persiapan seperti itu. Oke. Ya wis itu. Loh, saya Bang, nanya terakhir Bang. Kesan-kesanmu selama ini
sering kontak dengan Gusti Randa apa Bang? Nah, kan. Ya biasa wae Mas. Biasa aja. Ya biasa aja. Biasa aja sih ya Pak Gusti orangnya juga welcome sih ketika bertemu secara langsung. Cuman kan kalau tidak selalu di Jogja ya kalau sepengetahuan saya ya. Tapi nggak tahu sih nanti kalau ada yang salah coba dikoreksi atau di Jogja. Jarang di Jogja atau enggak. Tapi ketika ketemu ini enak, jajak komunikasi enak. Kadang di telepon juga enak. Cuman kan beliau ini kan juga sibuk, apa namanya ya kadang respon kadang enggak secara di telepon itu. Tapi kalau saya nelpon kadang direspon. Kamu tahu nggak Bang kalau beliau itu artis? Tahu. Bintang sinetron. Apa sing kondang jangan biar atau apa? Jalan air Urung. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Pernikahan yang itu ya. Pernikahan yang di perjodohan itu tau. Siti Nurbaya itu. Itu karya sastra loh. Sastra Pak, ada novelnya itu, karya Canon waktu itu. Siti Nurbaya, Surabaya Suro, kami itu seangkatan gue biar. Oke. Ya sekian dulu ya sahabat podcast Radar Jogja. Tapi sebelum kita tutup, saya mau ngasih tahu nih buat sahabat podcast Radar Jogja. Podcast main bola, sorry. Ini kita mengadakan Akademi Pandit. Nah, Akademi Pandit ini jadi kirimkan video teman-teman ngobrolin soal sepak bola apa aja, boleh mancanegara, boleh Indonesia, ataupun juga PSS, ataupun PSIM Jogja, atau Persiba, upload ke medsos kalian, lalu di-tag ke akun kita, nanti akan kita upload juga di medsos kita. Nah, nanti yang terpilih yang terbaik akan kita undang ke sini untuk kita ajak ngobrol-ngobrol dengan Pak Ananto dan Mas Kopong. Kita ngobrol soal santai saja. Oke. Ya tadi pesan dari podcast main bola Radar Jogja. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast main bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.